5, 4, 3, 2, 1. Hai guys, untuk podcast kali ini adalah menceritakan tentang pengalaman teman saya di karantin atau karantina sehabis pulang dari Indonesia ke Perth. Langsung saja kita simak ya. Oke Nona, Oke. pengalaman Nona selama karantina bagaimana? Pengalaman saya, ya setiap hari bangun pagi, aku spray kamar dengan disinfektan, terus kemudian lagi makan pagi, baca buku, terus cuma meditasi, yoga, apalagi main game. Olahraganya yang kecil-kecil ya, doing sit up, doing a plank, whatever is yang membuat kita aktif dan sedikit berkeringat walaupun nggak berkeringat banget, Mbak In. Iya. Yang penting kan Nona bergerak di dalam situ kan. Iya. Soalnya aku kan tiap hari kan ini tetangga yang atas ini kan duk. Aku pikir ini orang sedang olahraga di tempat, tapi kan nggak enak gitu. Maka aku bilang, wah, jadi kayaknya aku nggak bisa kayak begitu kan? Iya. Oke, Nona, waktu di Bali itu berapa hari, Non? Di Bali prediksi saya itu 1 minggu. Jadi ketika saya berangkat dari Perth, tiba di Jakarta, dan hari Jumatnya saya terbang. Terus kemudian hari Senin saya ada urusan dengan kantor notaris, dan kemudian itu hari Senin Selasa itu sudah selesai. Cuman ada satu hal, ketika Garuda saat hari Selasa itu dia telepon saya, kirim surat ke email saya bahwa tiket saya itu dipospon sampai tanggal 17. Saya marah. Saya kaget, nggak bisa. Saya harus kembali bekerja tanggal 21 Desember. Terus akhirnya saya menelepon pihak Garuda. Saya menelepon pihak Garuda hari Rabu. Itu selama 2 jam. Itu putus balik, putus sambung. Itu sampai lebih dari 5 kali. Lebih dari 5 kali ya? Oh my goodness. Itu nggak tahu ya. Saya telepon pihak Garuda yang di Bali, semua close, nggak ada, Mbak. Jadi kita harus telepon ke pusat. Oh my gosh. Jadi penerbangan itu hanya Garuda aja yang beroperasi. Iya, itu pun hanya setiap hari Kamis. Begini, hari Kamis kan kita berangkat nih pagi pesawat dari Jakarta ke Perth. Nanti Perth itu berangkatnya sekitar jam 5.20, tiba di Jakarta sekitar jam 10-an. Kayak gitu. Kalau kita kan berangkatnya dari sini itu sekitar jam 10. Dari Jakarta ke Perth jam 10, kita landing jam 4 karena 4 jam sekian begitu. Oh wow. Lebih jauh kan karena dia lebih ke arah ke barat ya. Iya. Wow. Jadi waktu Nona kan nggak on time ya baliknya ke sini. Itu apakah dari orang-orang yang dari Indonesia itu yang mau balik ke Perth itu masih banyak, Non? Masih. Ada sekitar 4.000-an lebih. Ada sekitar 4.000-an. Itu terhitung dengan citizen dan juga permanent resident. Jadi mereka itu banyak sekali permanent resident juga yang dari sejak bulan Januari, pas kejadian itu kan bulan Maret itu kan chaos banget ya. Orang udah ketakutan banget mau pulang. Akhirnya yang disuruh pulang nih orang-orang Australia dulu. Orang-orang citizen Australia dulu yang dipulangin semuanya. Jadi sisa-sisanya baru orang-orang permanent resident baru boleh masuk. Itu yang saya lihat ketika saya berbicara dengan
pihak Garuda di Jakarta, kayak gitu. Cuman iseng-iseng aja kan. I'm very curious gitu ya. Kenapa ya kayak begini ya, kayak gitu. Mungkin itu bisa terjadi juga, tapi karena Garuda juga bekerja sama dengan pihak Australia begitu. Karena Australia mau semua citizennya pulang gitu. Iya. Tapi dengan cara karantina yang harus dipatuhi ya. Betul. Wow. Tapi selama di hotel makanannya gimana tuh? Makanannya sehat. Terus kita makanannya itu sehari 3 kali. Kita dikasih buah. Terus kemudian ada menu pilihan. Kayak begini nih. Menu pilihannya itu ada 2 gitu. Ini menu pilihannya untuk besok. Jadi hari ini aku udah ditelepon sekitar jam 12. Mau pilih yang apa begitu. Besok datangnya seperti itu, kayak gitu. Oke, Nona. Oke, terus ini dari pihak pemerintah Australia termasuk Novotel ini dengan hotel mana aja yang khusus untuk karantina ya? Kalau Nona tahu. Yang saya dengar ada 3, Mercure, Novotel termasuk, dengan Interconti. Interconti itu yang di High Street. Kalau Mercure, Mercure kayaknya di Murray Street sini atau di High Street begitu ada. 3 hotel itu. Boring nggak, Non? Sampai sekarang saya pribadi saya nggak boring, soalnya banyak teman-teman yang telepon sampai berjam-jam, termasuk Mbak Yin juga telepon saya sekarang. Ya. Terus teman-teman SMS, kirim-kirim bercanda gitu kan. Terus kemudian aku bisa baca buku, main game sepuasnya. Terus ya aku bisa lebay di Facebook juga. Oh iya loh, aku lihat Nona, waduh, live terus ada di Facebook, di Instagram. That's good. Mumpung ya, Aji mumpung loh holiday, Bu. Iya, holiday tapi di kota ya, gak bisa kemana-mana. Itu aja ya. Ya, itulah pengalaman Nona ya. Jadi untuk sharing yang ada di luar sana. Jadi menurut Nona apa ya yang bisa diberikan kepada teman-teman yang mau pulang yang mau ada rencana holiday, itu bagaimana menurut Nona dalam pandemi ini? Oke, kalau buat teman-teman yang mau pingin pulang karena mau libur, saya katakan tidak. Jangan berani-berani pulang ke Indonesia dalam pandemik begini. Ikutilah pemerintahan Australia karena mereka itu sudah memberikan kebijakan-kebijakan yang sangat baik untuk kita ya. Indonesia itu juga sekarang lagi memang ada yang pro dan kontra di sana, ada yang bagus, ada yang tidak, tapi kembali sama diri kita sendiri, save healthy kita dulu begitu. Iya. No. Sedangkan di Indonesia sekarang mereka baru saja memperketat lagi untuk siapapun yang mau datang ke Bali mereka harus swab. Sedangkan swab test itu di Indonesia harganya 800. Itu tuh sudah sangat mahal bagi mereka. Jadi sudah tidak ada lagi apa-apa. Memang seperti itu. Don't go holiday. It's not worth it. Save your money for the next holiday. Terus kemudian buat teman-teman yang kalau memang kalian urgent, ada sesuatu hal yang sangat penting, perhatikan baik-baik ketika kalian pulang ke Indonesia. Jangan sembarang jabat tangan. Kemudian selalu mask harus dipakai. Kemudian hand sanitizer itu harus selalu. Saya setiap hand sanitizer buka handle apapun tuh saya merasa saya harus dorong dengan kaki saya nggak mau pegang-pegang. Pokoknya setiap kali saya masuk ke toko saya selalu pegang saya harus pasang gloves juga. Terus kemudian limited kunjungan kamu ke dalam terhadap keluarga dan teman, itu safe untuk kamu.
safe juga untuk mereka gitu kan. Mungkin mereka nggak kemana-mana, tapi kan kalian baru melakukan perjalanan begitu kan. Kamu atau mereka yang membawa penyakit kan tidak tahu seperti itu. Kan nggak kelihatan soalnya, iya. Iya. What they call carrier, ya, membawa. Seperti itu. Iya. Terus Nona untuk housekeeping yang bersih kamar, apakah mereka selalu membersihkan kamar? Kan nggak ada face to face, kan nggak boleh. Pihak hotel sudah bilang sama kita tidak ada housekeeping dan less kontak begitu, dan artian mereka selalu telepon kita selama 2 hari sekali itu, hello, do you need something gitu kan. Terus aku bilang aku mau vacuum cleaner gitu, oh nggak boleh gitu kan, karena I'm touching gitu kan, in touch gitu. Jadi aku cuma dikasihin berasnya itu. Oh my kayak goodness. Gini. So tiny. Cukup untuk membersihkan aja olahraga ya. Anggap aja olahraga ya. Olahraga, that's good. Terus dikasih toilet brush sendiri, suruh bersihin sendiri, semuanya suruh bersihin sendiri. Oh, wow. Gitu. Terus ganti linen harus sendiri. Ya ampun. Soalnya gini nih, kita ini sudah bayar, ya. Ya, Nona ini karantina dibayar. Kalau pemerintah Indonesia, pemerintah Australia itu dulu pertama kali COVID itu karantina gratis di hotel bintang 5. Tapi sekarang pemerintah Australia kalau mau pulang, kamu balik sini lagi harus karantina bayar sendiri. Berapa, Non? Mbak, 2.520. Jadi satu harinya 120. Itu sebetulnya pemerintah sudah memberikan subsidinya kepada hotel-hotel. Jadi kita hanya dikasih bukan ya, maksudnya mungkin Australia mensubsidi kita gitu, memotong harganya. Jadi kita cuma bayar 120 dan mungkin nanti sisanya pemerintahan. Oke. Gitu kan. Terus $10 itu harga makanan sehari 3 kali gitu. Wow, tapi they look after ya. Ya karena Nona juga bayar sih. Kalau nggak look after gimana? Iya. Iya. Cuman sengsaranya si Nona nggak bisa ini ya, ngelihat suasana di luar gitu nggak bisa ya, Non ya? Buka jendela. Nggak ada jendela, soalnya ini pun tembok. Kasih lihat ya. Ya boleh. Kasih lihat ya. Silakan. Tuh, ini pas di depan kamarku nih. Wow. Tuh. View-nya tembok. Oh my gosh. Iya, saya apes. Ini kamar saya aja gitu kan. Oke. Tapi selama ini gimana, Non? Oh. Hello, Nona. Terus kita gimana? Tapi selama ini gimana? Suami masih telepon ngirim apa gitu? Karena kan nggak bisa kunjungi kan? Ya mereka telepon. Mereka kirim, suami suka kasih buah, terus apa yang aku mau begitu. Cuma saya berusaha untuk tidak memanjakan diri. Saya mencukupkan apa yang saya dapatkan dari hotel, itu yang saya terima gitu. Cuman ada hal-hal kecil yang saya tidak punya di sini, macam kayak gula. Tapi nggak apa-apa. Kopi. Nona nggak minum gula, sudah nggak usah gula. Jadi healthy sudah, stop gulanya. Kalau kopi gimana kopi? Kopi, saya berusaha untuk tidak minum kopi hitam gitu. Gitu. Saya cuma kopi biasa aja. Kopi hitam itu hanya hal-hal lain kayak gitu. Tapi kalau ngerokok nggak bisa, Non ya? Mau merokok di mana? Tapi saya udah bukan perokok lagi. Ya sedikit sudah dihilangkan. That's good. Wow.
Oh my goodness. Jadi ini adalah kenapa Nona? Kenapa? Teman kemarin juga kasih aku rendang, nasi, capcay, terus sayur sup ubi. Habis dalam 1 hari. Oh my gosh. Tapi kan ini ya. Jadi teman-teman ini ya memperhatikan ya Non ya. Iya. Betul. Oke. Wow. Saya senang sekali bisa ngobrol sama Nona. Thank you very much for sharing informasi pada saat karantina. Dan Nona sehat selalu ya, olahraga terus meskipun di dalam hotel situ gak bisa keluar. Tetap sehat ya Nona. Iya Mbak Jin, terima kasih. Thank you very much for talking with me for my channel, my podcast. Nanti kita sambung lagi di season yang berikutnya untuk talent Nona ya. Iya Mbak. Oke. Terima kasih ya sudah menyempatkan telepon saya loh. Thank you. No worries darling. Okay, then thank you very much guys for watching. Don't forget click subscribe, comment. Okay, thank you very much and bye bye. Thanks for watching Yin Podcast. Make sure to subscribe and hit the bell icon to never miss out on another videos.